Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Bahkan memenuhi setiap hati kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, satu kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh datang ke tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan, lawat kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar merasakan begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semua imam-imam yang bertugas pada pagi hari ini Tuhan. Baik imam-imam musik, Engkau pakai tangan-tangan mereka, talenta mereka untuk memuji-muji Engkau senantiasa. Demikian juga song leader singer, setiap pujian yang sudah disiapkan, Engkau urapi Tuhan. Sehingga setiap pujian yang dibawakan pada pagi hari ini bisa mengundang hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, juga memenuhi setiap hati kami sekalian. Sampai pada pemberitaan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara. Engkau sendiri yang berotoritas di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ibadah raya pada pagi hari ini, biarlah kami serahkan, kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita baru saja merayakan kemerdekaan bangsa kita ya. Tapi kita juga dimerdekakan dari dosa hanya oleh Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Kita akan nyanyikan lagu Dia Hiduplah.
kita yang mau bersaksi, silakan menggunakan waktu. Pak ada? Kalau tidak ada, kita akan nyanyikan satu lagu, Api Kemuliaan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja.
Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Memberiku Kemenangan. Yesus Tuhan.
serahkan pada Yesus memegangku. Yesus memberiku Kemenangan. kemenangan. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kasih setia-Mu. Itu yang kami syukurkan pada pagi hari ini lewat lagu pertama. Tuhan, tidak berhenti di sana. Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa. Engkau memberikan kami kemenangan demi kemenangan menghadapi setiap tantangan dan permasalahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu, Tuhan. Namun pada pagi hari ini kami ingin dengar kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami terbuka lebar, telinga kami boleh mendengar, perhatian kami boleh berfokus pada pemberitaan firman-Mu. Karena hanya dalam beberapa menit saja, Tuhan, kami ingin hidup kami ini, Tuhan, benar-benar berada dalam kehendak-Mu. Karena selepas ibadah ini kami akan banyak melakukan aktivitas. Jangan diketemukan kami dalam perbuatan dosa. Kami mohon kiranya kuasa-Mu, hikmat-Mu, dan kasih melingkupi kami pada pagi hari ini dalam ibadah kami selanjutnya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Shalom. Ya. Sidang Jemaat GPT Lumajang, pernahkah Anda melihat sebuah tayangan, entah itu di medsos, entah itu di acara TV yang memang sengaja difilmkan, atau bisa saja juga bisa terjadi dalam satu kejadian, gitu ya. Seorang tentara, gitu ya, yang pergi cukup lama meninggalkan keluarganya. Ya. Dia harus meninggalkan istri, dia harus meninggalkan anak karena tugas kenegaraan. Selang beberapa waktu lamanya, anak yang lahir tanpa kehadiran seorang ayah, yang hanya, kalau di era sekarang hanya melalui video call begitu ya. Nah, kemudian ayah ini punya surprise begitu ya. Punya surprise dan kemudian ingin menemui keluarga, istri dan anaknya dalam satu kejadian ya, yang dia sudah rencanakan tentunya ya. Tetapi istri dan anak itu tidak tahu. Serta-merta saudara tentu bisa menduga ya, kerinduan yang begitu lama akan kehadiran seorang suami, kehadiran seorang ayah tiba-tiba terkejut begitu ya. Tidak disangka
anak yang tadinya hanya bisa lihat lewat video call, kemudian dia bisa menangis, istri juga bisa menangis. Ada satu kerinduan dalam pribadi sang istri maupun anak. Dan yang terjadi adalah ucapan syukur. Bersyukur papanya datang, bersyukur suaminya tiba dengan keadaan selamat, ya, dalam menunaikan tugas kenegaraan. Ya, itulah yang terjadi ketika satu pribadi yang dinanti-nantikan tiba dan begitu nyata, dan rasa syukur itu dipanjatkan oleh keluarga ini. Sidang jemaat GPT Lumajang yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah mengalami hal itu, tapi terjadinya kepada Tuhan? Maka tema pada pagi hari ini saya beri judul Syukur Terindah. Tadi nyanyian pertama dinyanyikan, tentu ya, tadi dikatakan oleh karena kasih setianya. Rasa syukur itu akan keluar, rasa syukur itu akan terucap kalau ada satu kebutuhan yang terpenuhi. Benar? Kalau dapat cuan cepet tiau, syukurnya bagaimana? Haleluya. Kalau dapat 1 M, wah, luar biasa, bisa bersaksi kemana sini. Kalau sembuh dari sakit, kalau ditolong Tuhan, tidak terjadi kecelakaan, terucap rasa syukur, rasa syukur. Tapi pada pagi hari ini kita mau fokus pada rasa syukur yang berbeda, yang berlandaskan pada kitab Mazmur di pasal yang ke-42, menjadi landasan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang dinantikan oleh anak dan istri tersebut bukan uang papanya, bukan kiriman paket apapun dari suaminya, tapi kehadiran nyata, bisa dipeluk, bisa dicium, bisa menasehati, bisa menegur. Itu yang dirindukan. Adakah kita merindukan seperti itu? Baiknya kita baca di dalam Mazmur 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dulu. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini banyak bisa kita nyanyikan dalam setiap kali ibadah, kita nyanyikan, ya. Terus Jiwaku haus kepada Allah, ya, kepada Allah yang hidup. ya. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nyanyian pertama tadi rasa syukur dinyatakan oleh karena kasih setia. Saya mengaminkan. Tetapi di ayat yang ketiga ini bukan kasih setianya, tapi lebih kepada pribadinya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara lihat, rusa itu binatang yang lincah, saudara. Ya, kalau bahasa Inggrisnya pating pecotot, pencilaan.
lompat sana lompat sini, lincah dia. Bahkan kalau seekor singa mau menerkam, kalau tidak awas ya lolos rusa itu. Tapi saya belum pernah mengamati seorang rusa, seekor bukan seorang ya, seekor rusa kalau lagi minum pencilaan. Bisa paham maksud saya? Dia akan tenang, dia akan fokus untuk melepaskan dahaganya. Dia tenang, minum. Kerinduan pada pribadi Allah dianalogikan, dikatakan seperti ini. Demikianlah jiwaku. Ada satu kebutuhan mendasar dari pemazmur ini. Ya, betapa dia merindukan pribadi Allah. Bukan yang lain. Bukan pertolongannya. Bukan apa-apa. Tapi pribadinya. Inilah yang saya katakan rasa syukur yang terindah. Syukur yang terindah. Ya. Syukur kalau mendapat berkat bukan berarti salah. Saya katakan syukur yang terindah. Bagaimana kita bisa bersyukur oleh karena ketemu, oleh karena merasakan kerinduan pada pribadi Allah. Cuman masalahnya seringkali kita tidak berada pada posisi itu. Kita merasa semua baik-baik. Pekerjaan lancar, keuntungan terus bertambah, kesehatan membaik. Apa yang mau dicari? Kalau tidak ketemu Tuhan ya tidak ada masalah kok. Saya masih sehat-sehat. Check up, kolesterol di bawah 100, gula 90. Ya. Tiap pagi olahraga, jogging. Baik semuanya, tidak ada yang salah. Tapi apakah kita pernah merindukan seperti pemazmur ini? Kalau kita tidak ada pada titik itu, berarti sebenarnya saya dan saudara tidak tahu kebutuhan dasar. Saya katakan kebutuhan dasar dari seorang manusia. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, apa hubungannya ayat 1 dan 3 ini dengan rasa syukur? Tentunya kita bertanya. Kok tiba-tiba? Karena di ayat yang coba kita perhatikan ya, di ayat yang ke-6, kemudian di ayat yang ke-12, maupun sampai kepada Mazmur 43 ayat yang ke-5, rasa syukur itu terulang. Rasa syukur itu ditulis lagi. Saudara, kalau saudara berdagang, saudara wanti-wanti kepada pegawai saudara atau kepada siapa yang mengerjakan, itu kan tidak cukup satu kali, saudara. Nanti kalau harganya segini kasih aja ya, terus sambil lalu begitu. Enggak, saudara. Bahkan kalau perusahaan besar gitu ya, rapat khusus menentukan ini, kalau segini jangan lupa ya, tulis notulennya ya, rapatnya seperti ini ya. Kalau di toko bolak-balik ngomong sama pegawainya, jangan lupa loh ya, segini kasih ya, mau ditinggal pergi, cok lali loh ya, nanti segini dikasih, awas kon ya, sampai hilang barangnya gak dituku. Berkali-kali ada satu pesan yang terulang dikatakan, saya coba sedikit lompat ya, di ayat yang ke-6, di bagian B saya yang baca sendiri, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Kemudian di ayat yang ke-12B juga, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi. Pasal 43
ayat yang ke-5b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Rasa syukur ini keluar ketika dia merindukan pribadi Allah seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Apakah pribadi kita pernah menyatakan itu kepada Allah? Pemazmur di sini nanti saya jelaskan juga. Tertulis adalah ditulis nyanyian pengajaran Bani Korah. Siapa Bani Korah? Namun sebelum ke sana, saya mau menyatakan, jika saya dan saudara memang tidak pernah merindukan pribadi Allah, seyogyanya kita juga tidak tahu kebutuhan dasar hidup kita. Manusia diciptakan oleh Allah adalah makhluk sosial, makhluk yang punya komunitas, ya, merindukan komunitas, punya komunikasi satu dengan yang lain. Tetapi satu hal prinsip, pasti dalam hidupnya ada sesuatu yang dia sembah. Mau apa aja. Saudara coba kenal dengan mereka yang ateis, pasti ada sesuatu yang dia andalkan. Entah itu kepandaiannya, entah itu kekayaannya, entah apa aja. Ya. Ada sesuatu dalam dirinya sebenarnya, kalau dia mau jujur, yang dia pegang kuat, yang dia andalkan. Apakah pada pagi hari ini, apa dan siapa yang kita andalkan? Pemazmur di sini mengatakan bahwa dirinya begitu gelisah. Di ayat yang ke-6 saya mau bacakan sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah pada Allah. Hal ini pun terulang lagi di ayat yang ke-12, dekat dengan kalimat rasa syukur itu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Saudara, jauh dari Tuhan membuat pemazmur ini merasa tertekan jiwanya. Kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara biasa-biasa saja, saudara merasa fine-fine saja, saudara coba lihat, saudara mempunyai kehidupan yang berbeda dengan pemazmur ini, bukan? Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejarah menyatakan Mazmur 42 ini ditulis oleh pemazmur saat bangsa Israel dibuang di Babilonia, di Babel. Berarti saat itu sudah berlangsung yang namanya kerajaan Daud sudah lewat. Kerajaan Salomo sudah lagi. Karena ketika sudah kerajaan Salomo mati, bangsa Israel terpecah menjadi dua. Dan ketika bangsa ini dibuang dan itu dinubuatkan oleh Tuhan sendiri, engkau akan terserak begini. Di sana itu tidak nyaman, saudara. Kalau saudara baca Nebukadnezar, saudara baca Daniel, apalagi guru-guru sekolah minggu sering mengkhotbahkan Sadrah, Mesa, Abednego. Lihat saudara, konteks dalam suasana itu semua berhala, semua ilah lain. Kalau dalam diri kita sendiri merasa nyaman-nyaman ketika kita betul-betul jauh dari Tuhan, hati-hati saudara, hati-hati. Lebih baik pada pagi hari ini kita mengaku, Tuhan,
Saya lebih mengandalkan harta saya. Saya lebih mengandalkan kekayaan. Saya lebih mengandalkan kepandaian. Saya lebih mengandalkan kekuasaan saya. Saya banyak teman, koneksi sana sini, banyak yang tolong saya. Tapi tidak pernah satu hari pun saya mengandalkan pribadimu. Toko saya lancar Tuhan. Bisnis saya menggurita. Tak perlu Tuhan. Saudara, manusia satu kali pasti harus menghadap kepada Sang Kuasa. Mau dia berumur 80, 90, ataupun dia akan berumur 15 tahun. Bahkan yang berumur beberapa bulan. Tidak ada yang tahu. Setiap manusia pasti menghadap. Ya. Tapi nanti dalam satu kesempatan menghadapnya berbeda-beda memang, saudara. Ya. Kita orang Kristen berbeda. Bukan berarti kita ketika kemudian saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kemudian baru diadili dulu. Dia masuk di alam siksa atau dia masuk di Firdaus. Paling gampang saudara baca Kejadian penjahat di sebelahnya Tuhan. Mau di kanan atau di kiri, nanti dibaca lagi. Sudah langsung saudara. Itu. Ingat, selagi nafas ini masih ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Adakah kita punya kerinduan dasar, kebutuhan kita, memang kita rindu pada Tuhan. Jangan tunggu ketika kita betul-betul berada pada situasi yang tidak nyaman, saudara. Ya kalau Tuhan kasih kemurahan, Tuhan masih tolong. Justru pada keadaan saudara nyaman, saudara tidak pernah ketemu pada Tuhan. Tidak pernah merindukan posisi seperti rusa, merindukan sungai yang berair. Berarti sebenarnya kita tidak tahu kebutuhan dasar kita. Sidang jemaat GPT yang dikasihi oleh Tuhan. Pemazmur ini selanjutnya menyatakan di ayat yang keempat, bisa dibaca. Ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya, apakah kita tunggu seperti itu? Kalau dari intern sendiri, dari diri sendiri kurang, orang lain bisa keluar, orang lain bisa melihat, mana Allah. Konteksnya, ketika bangsa Israel dibuang di Babilonia, bangsa lain mengejek, mana Allahmu? Mana yang kamu teriakan Yahweh? Mana Allah yang sudah membelah laut Teberau itu? Mana Allahmu yang sudah membuat mujizat di Mesir dengan 10 tulah? Mana? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur katakan, air mataku menjadi makananku. Karena orang mengejek, karena orang menyatakan pada dirinya tidak ada Allah. Apa mau tunggu seperti itu, saudara? Tapi kalau Tuhan izinkan kita berada pada situasi yang memang tidak nyaman dan terus bertentangan, di sekitar kita penuh dengan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan. Rindukan. Akui di hadapan Tuhan. Aku butuh Tuhan. Kebutuhan dasarku adalah bertemu pribadi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu poin yang pertama. Adakah pengakuan di hati kita? Kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang kelima dibaca. Inilah yang hendak ku ingat. Ya. Sementara jiwaku gundah gulana. Ya.
bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, dikatakan di sana ada satu kegiatan di mana pemazmur teringat bahwa dia berjalan maju dengan sorak-sorai, mendahului, berarti dia menjadi leadernya, melangkah ke rumah Allah dalam kerumunan orang banyak pada saat kemenangan. Ini Bani Korah seperti itu, saudara. Dia teringat di masa lalunya, bagaimana dia dipercaya untuk melayani, tapi hari ini dia berada dalam pembuangan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bani Korah ini siapa? Sedikit ya, saya mau ceritakan. Korah, Bani Korah itu berarti anak-anak Korah. Korah ini sepupunya Musa, satu kakek. Jadi kalau melihat silsilah, Kehat itu kakeknya Korah dan kakeknya Musa. Saudara bisa baca di kitab Keluaran, dan Kehat itu adalah salah satu anak dari Lewi selain Gerson dan Merari. Ya. Jadi sebenarnya Korah ini ya suku Lewi, bukan orang luar. Tapi dalam satu masa dia tidak terima. Dia merasa Musa terlalu meninggi-ninggikan diri. Musa itu bukan pemimpin seharusnya. Ya. Singkat ceritanya dia berontak. Apa yang terjadi? Tuhan hukum Korah berserta 250 orang gerombolannya. Sidang jemaat bisa baca di kitab Bilangan di sana ya. Tanah itu terbuka. Tanah terbuka, seluruh orang yang memberontak kepada Musa, 250 orang itu ditelan hidup-hidup. Kemudian Tuhan kirim api dan terbakar hangus. Pemberontakan. Nah, anaknya tidak mati. Makanya disebut, kalau saudara baca, tidak usah sekarang, kalau saudara baca di 2 Taware, ya, 20 ayat 19, di situ tuh Bani Korah ini ditempatkan untuk memimpin paduan suara, untuk memimpin musik. Ketika terjadi sorak-sorai kemenangan, dia yang pimpin. Makanya dia rasakan di sana, ku rindu akan hal ini. Tapi saat ini aku terbuang di Babilonia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bisa merasakan bagaimana perasaan dari Bani Korah ini. Ya. Stigma atau cap yang negatif terhadap Bani Korah adalah pasti disebut anak pemberontak. Anak pemberontak, saudara. Saya tidak begitu mengenal sidang jemaat sekarang, tapi kalau ada, maaf ya sekali lagi, ada garis keturunan dari mereka yang waktu itu memberontak jadi G30 SPKI, ya, tentu akan menjadi sebuah stigma. Ya, tuh, itu keturunannya yang dulu mateni jenderal-jenderal itu G30 SPKI, itu cucune, itu cicite. Itu melekat, saudara. Stigma itu melekat pada Bani Korah. Tapi justru Tuhan pakai Bani Korah ini pada waktu bangsa Israel menang, dia dahulu yang pimpin. Dikatakan di sini, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Saya katakan, wah, luar biasa Tuhan. Ya, kesalahan orang tua itu ya urusannya orang tua.
tua perlu memikirkan sepak terjangnya, tingkah lakunya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak berhenti di sana. Bani Korah ini tidak baper. Dia bukan baper karena dia keturunan pemberontak, tapi dia baper karena dia merasa Allah begitu jauh dari dirinya. Tidak tertulis teks di sini dia menyatakan dia baperan karena dia keturunan pemberontak. Tidak sama sekali. Justru dia merasakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharap pada Tuhan. Yang dia rindukan, yang dia fokuskan, bukan masa lalunya, bukan masa lalu orang tuanya, bukan masa lalu keturunannya dia, bukan masa lalu nenek moyangnya. Yang dia fokuskan justru pribadi Allah. Banyak sekali anak-anak Tuhan ketika diminta begini oleh, aduh enggaklah, saya masih banyak begini, saya masih begini, saya masih begitu. Padahal di perjanjian baru dikatakan ketika engkau di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan yang baru. Apa yang membuat Anda berdalih ketika dipercayakan sebuah pelayanan, dipercayakan sebuah ini? Kalau ada kesalahan, ya diampuni, minta ampun. Kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan kepada sesama, termasuk hutang piutang, selesaikan, saudara. Selesaikan. Jangan sampai nanti ketika saudara berdiri di mimbar ini, tuh, ya hutang sama saya. Tapi ngomong firman Tuhan begini. Selesaikan, saudara. Kalau tidak bisa selesaikan, katakan janji. Saya berusaha selesaikan. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, itu penting. Karena kita berhadapan langsung dengan Tuhan dan umat Tuhan. Ya. Jangan sampai hati kita sendiri tertuduh ketika kita melayani. Tetapi Bani Korah ini bukan tertuduh karena dia melakukan kekeliruannya, bukan karena dia keturunannya Korah, tapi dia merasakan saat ini, aku jauh dari Tuhan. Seakan Tuhan saya minta tolong, enggak ditolong-tolong. Poin yang kedua saya katakan, ingat saudara. Ingat di masa lalu saudara. Saya sangat yakin ketika saudara hadir pada pagi hari ini, banyak kasih setia Tuhan kepada saudara. Amin. Amin. Banyak pertolongan Tuhan kepada kehidupan kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan aja di masa lalu menolong kita semua, masakan untuk kita punya waktu sebentar aja bersekutu dengan Tuhan dalam doa pribadi di pagi hari, di malam hari, baca Alkitab, ke gereja. Begitu beratnya, saudara. Begitu berat. Alasan demi alasan kita kemukakan. Seakan-akan saya katakan, tidak ada kerinduan sama sekali. Anak kecil yang saya ceritakan ilustrasi analogi di awal tadi, di hatinya dia sangat merindukan kehadiran papanya. Ya, papanya tugas. Apa kita punya rasa rindu kepada Tuhan? Apa kita punya kerinduan persekutuan relasi kita dengan Tuhan seperti seekor rusa yang begitu haus, dia rindukan sungai yang berair. Ketika dia fokus, dia tenang, di situ. 24 jam kita pakai untuk apa, saudara? Anggaplah 8 jam tidur. 24 potong 8, 16 jam. Yang masih studi, ya
anggap kegiatan bisnis 8 jam. Om Yan pernah ada kebaktian sepanjang 8 jam, Om Yang? Tidak pernah. Surabaya juga tidak pernah. Zamannya Om Yu juga tidak pernah. Kecuali KKR, pagi sore. Itu pun ada istirahat. Langsung 8 jam. Ya mungkin ada. Itu di Zimbabwe ada. Saudara, coba saudara hitung aja. Saya kadang, Tuhan itu kayaknya kayak kita jadi ban servis, saudara ya. Saya kadang miris. Tuhan itu kayak jadi ban serep, dibutuhkan saat sakit, kalau toko sepi, omset turun, saham turun, pokoknya yang hubungannya dengan ekonomi, cari Tuhan. Tapi dikala suka dan duka, dukanya cari Tuhan, waktu sukanya enggak. Sekarang dibalik, saudara. Tuh, coba saudara berpikir kalau saudara jadi Tuhan, melihat kayak gitu. Coba dibalik, saudara. Bisa coba, saudara. Oh ya wis tak sikat kabeh. Habis, saudara. Makanya kita bukan Tuhan. Bisa paham, saudara ya? Tuhan itu maha kasih, maha penyayang. Kalau yang pertama, kalau kita ada pengakuan, untuk kita kembali pada Tuhan. Saudara ingat, di masa lalu apa pertolongan Tuhan. Saudara ingat pelayanan-pelayanan saudara. Tetapi jangan berhenti kepada hanya glory in the past. Hanya bisa cerita, mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan, tapi sama. Banyak orang tua memang ketika bersaksi, kita senang mendengarkan kesaksiannya. Wah, zamannya Om dulu ini begini, wah pokoknya gini. Terus yang muda tanya, sekarang Om, nah ya itu, gitu jawabnya. Yang muda sama. Nanti aja, nanti masih belum, ini masih umur 18, itu kan mau masuk, nanti aja, nanti om, ditunda terus. Yang penting itu hari ini, saudara, hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan pada Tuhan, Tuhan, memang saya belum mengerti, ampuni saya tidak mengerti bahwa sebenarnya kebutuhan dasar adalah relasi dengan Tuhan, pribadi Tuhan bagaimana? Saudara ada jam-jam doa memang. Saudara ada waktu renungan firman Tuhan. Saudara ada kegiatan memang yang memang mendekatkan diri pada Tuhan. Saudara perlu mengingat pertolongan Tuhan. Supaya dua saudara dan saya ini dekat, merindukan pribadi. Dan yang terakhir, di ayat yang sama, di ayat yang ke-6, kita baca ulang. Di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-12, dan di ayat yang ke-5 dari pasal 43, kita lihat mewakilkan di ayat 12 saja. Dari pasal 42. Mazmur 42. Mazmur ke-42. Ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, Ya. dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sedang jemaat dikasih Tuhan, saya sendiri agak sedikit ketika mau bicara ini, wah saya cukup masih menggumuli. Kalau kita mengakui, kalau kita ingat pertolongan Tuhan, saudara, saya dan saudara
perlu bicara pada diri sendiri ini. Seperti yang pemazmur ini katakan, kayak orang gila lah. Enggak, saudara. Nyatanya, saudara ketika bisnis, dalam tawar-menawar, saudara memutuskan satu kebijakan, dan saudara pada saat itu, hanya saudara yang dinantikan bahwa kebijakan itu dari saudara, saudara pasti merenung dalam hati, kan bicara sendiri. Aku tetapkan segini, aku tetapkan ini. Baru saudara ngomong, tapi kan di diri sendiri ini ada. Saya tetapkan ini. Kita harus bisa menetapkan pada diri kita, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tidak merindukan pribadi Allah? Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, hal ini dilakukan oleh Musa, tokoh Alkitab, tokoh sentral di Tabernakel. Kalau engkau tidak berjalan bersama kami, jangan suruh kami pergi. Itu di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Sampai itu pun diyakini oleh Rasul Paulus ketika berbicara kepada jemaatnya di Korintus, aku tidak mau bicara apa-apa kecuali Yesus Kristus. Saudara, itu dua hal dalam konteks yang berbeda. Tetapi saya meyakini berarti Musa maupun Rasul Paulus pun itu ingin dekat dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada dalam hidup ini yang lebih terindah ketika rasa syukur itu ada. Ketika kita bisa berelasi, berkomunikasi dengan Tuhan kita. Kita merindukan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan pada pribadi Allah ini akan membawa kita kepada pertolongan. Itu dampak, saudara. Dampak, saya katakan. Seperti nyanyian di awal, oleh karena kasih setiamu, itu dampak, saudara. Karena apa? Karena kita benar-benar merindukan pribadinya. Pada pagi hari ini, saya sharing ini. Nomor satu, saya pasti yang tertemplak adalah yang bawa khotbah dulu, saudara. Bawa khotbah. Sepanjang saya memikirkan Mazmur 42 ini dan membandingkan ketika tahu keadaan Bani Korah, saya menggumuli cukup lama. Tidak pernah terbersit di pemikiran saya seorang keturunan pemberontak dipakai Tuhan luar biasa. Dan beberapa penafsir mengatakan ini salah satu tulisan Bani Korah. Alkitab sedikit sekali menyitir tentang Bani Korah. Sedikit, tidak seperti Daud. Daud memegang sebagian besar tulisan di Mazmur. Tapi ada juga yang meyakini mungkin ini juga pernah terjadi pada diri Daud ketika dia betul-betul jauh dari Allah. Ya, tapi tidak perlu kita jadi perdebatan semacam itu. Tapi teks yang tertulis di sini adalah nyanyian pengajaran Bani Korah. Anak-anak Korah, anak-anak pemberontak. Tapi Tuhan pakai. Masa lalu kita, kalau Tuhan sudah tidak lihat, orang lain mau ngomong apa, sudah, kita diam, saudara. Kalau itu memang suatu kenyataan, nenek moyangnya memberontak, tapi sekarang kamu dipakai. Bagi Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Dan dalam perjanjian baru, sekali lagi saya katakan, semua yang di dalam Kristus
adalah ciptaan yang baru. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, syukur yang terindah adalah ketika kita mengakui bahwa kebutuhan dasar kita adalah berjumpa, berkomunikasi dengan pribadinya. Rasa syukur yang terindah adalah kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan rasa syukur yang terindah ketika kita bisa mengatakan pada diri kita, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Berharap saja pada Allah. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, saya ingin melakukan bersama saudara satu pujian. Pemain musik bisa membantu. Sebelumnya saya mohon maaf pada tim pengacara, tim pengisi acara. Maaf Pak, karena saya merubah dini hari tadi lagunya. Tapi lagu ini sangat mendasari sesuai dengan konteks di Mazmur ke-42. Setelah lagu ini saya lakukan bersama saudara, 1-2 kali saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi dari atas. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, saya serahkan. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Kalau kita berharap kepada segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu baik. Tetapi terlebih baik seperti firman Tuhan yang mengatakan, mengapa kita melebih-lebihkan segala berkat yang kita terima? Jauh lebih baik kita merindukan Sang Pemberi, sumber segala berkat,
sumber segala pemeliharaan dan keselamatan. Ini yang harus kita miliki, perasaan semacam ini, saudara. Segala berkat baik, tetapi terlebih baik ialah sumber berkat itu yang kita rindukan untuk kita miliki secara permanen di dalam kehidupan kita. Seringkali kita datang ke gereja, pasti tujuan kita ialah kita untuk menerima berkat. Betul. Tetapi sering saya katakan bahwa kita datang ke gereja ini ingin bertemu dengan pribadi Allah lewat firman yang kita dengar. Hanya saja sikap, saudaraku, kita tadi diperingatkan oleh firman Tuhan. Tidak ada makhluk di bumi ini yang tidak membutuhkan air. Terlebih tadi difokuskan dalam suatu ilustrasi bagaimana seekor rusa itu di dalam keadaan haus. Dia tidak mempedulikan lagi keadaan di sekitarnya, tapi dia fokus untuk minum di air yang jernih. Dia tidak lagi mengandalkan ketangkasannya, tetapi dia mementingkan kebutuhan hidup yang harus dia jalani. Kita seringkali, saudaraku, masih memperhatikan hal-hal yang lain, tetapi kita tidak memperhatikan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini membutuhkan suatu keseriusan, saudaraku. Kalau tadi dikatakan rusa yang minum itu, dia tidak keblingsatan lagi. Dia tidak tola-tole kemana, lompat sini, lompat sana, tidak. Tapi dia mempertaruhkan segala keadaannya itu untuk dia menerima sumber kehidupan. Dan kalau kita memiliki hal semacam ini, saudara, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi rasa syukur kita ini adalah rasa syukur yang khas sebagai anak yang mengharapkan Bapa, kehadiran Bapa. Tidak ada makhluk yang tidak menghendaki rasa aman, apalagi seorang manusia. Mulai dari bayi, mulai dari kecil, mulai dari TK sampai dia dewasa, tua sekali. Seorang manusia membutuhkan suatu figur yang dia anggap itu sebagai yang bisa menolong, menyelamatkan. Menjadi kebutuhan pokok dari rasa aman seorang manusia. Kita bisa melihat, saudaraku, anak kecil mulai dari kecil. Kenapa anak kecil itu kok senang figur-figur Spider-Man, Superman, dan lain sebagainya yang pahlawan-pahlawan itu? Karena di dalam imajinasi seorang anak itu, dia mengharapkan ada sesuatu yang bisa mengamankan dirinya. Dan menurut kesederhanaan pikiran anak itu, dia memikirkan tokoh-tokoh fiktif itu. Tapi kita yang sudah dewasa ini, saudara, kita harus memikirkan tokoh yang real itu, yaitu Allah yang memiliki kehidupan kita, yang akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang berada di dalam pengayoman yang maha kuasa. Segala sesuatu yang tidak nyaman itu, saudaraku, justru seharusnya membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, rasa aman itu malah menjauhkan kita dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita tidak usah putus asa untuk mengenangkan siapa kita yang lalu. Itu sudah selesai di atas kayu salib, di Golgota, di dalam kematian Kristus. Semua sudah dibayar lunas. Saudara tahu Korah itu dipersamakan dengan Bileam.
nabi palsu itu, dan juga dipersamakan dengan Kain, seorang pembunuh adiknya. Di dalam surat Yudas, Korah, Kain, dan Bileam. Tetapi kita melihat, saudara, kemurahan Tuhan itu berlaku atas orang seperti Korah yang mempunyai stigma jelek, seorang pemberontak, tetapi Tuhan menghukum dia. Namun Tuhan masih menyisakan belas kasihan kepada Bani ini, dan Tuhan tetap memperhitungkan Bani ini tidak musnah. Kesempatan indah selalu dibuka. Saya sedikit mau bersaksi apa yang saya ingat, saudara. Saya pernah bertemu dengan seorang yang masih muda. Saya tanya, kamu mau melayani gereja Tuhan? Kamu seharusnya orang satu-satunya yang wajib dan engkau berhak untuk melanjutkan. Dan orang ini mengatakan, tidak, dengan nada yang sangat menghina. Tidak. Saya sempat terkejut, saudara, waktu itu. Tuhan, selesaikan hidup ini. Hidup yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan tidak lagi menginginkan hal itu. Saudara, firman Tuhan pagi ini sangat luar biasa. Kalau kita tekun, memang kita tidak beribadah lama-lama, saudara. Maksimum hanya 60 menit kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi dikatakan ada yang 8 jam, seingat saya tidak ada, tapi di Alkitab ada. Eutikus, ya, waktu dia mendengarkan Rasul Paulus semalaman, dia berkhotbah. Eutikus itu lenger-lenger, gelir-gelir, jatuh, saudaraku, mati dia. Untung Paulus itu dipakai oleh Tuhan, anak itu mati, didekap sama dia, dan dia mohon Tuhan, hidupkan lagi anak itu. Hidup. Ya tadi sempat saya pikir-pikir, ada enggak ya? Ada. Akhirnya saya ingat itu, ada. Tuhan berkemurahan kepada kita. Kita akan menyingkirkan segala sesuatu. Dan yang penting, saudaraku, mulai saat ini, supaya kita tidak ragu-ragu kepada Tuhan atau kepada diri kita, supaya jiwa kita ini tidak tertekan, jiwa ini tidak gelisah, saudara. Buatlah suatu statement di dalam diri kita. Aku akan melakukan ini. Dan biarlah segala pertolongan itu datang dari Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Jiwaku merindukan. Dan kita akan makin berdiri, saudaraku. Kita akan selesaikan ibadah. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur
sungguh Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala-galanya atas hidup kami. Terima kasih buat segala berkat yang boleh kami terima dan boleh kami nikmati dalam hidup ini. Tetapi hari ini, pagi ini Tuhan, kami difokuskan lagi untuk kami berharap kepada Sang Sumber segala berkat, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mentertibkan diri kami sebagaimana seekor rusa itu membutuhkan sumber hidup dan tidak memikirkan perkara-perkara yang lain, tetapi boleh menenangkan diri, mempunyai satu statement bahwa kami ingin mendekati Engkau, kami ingin memiliki Engkau secara pribadi. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah melupakan segala keadaan kami yang lampau. Bahkan Engkau sudah menyucikan kami lewat firman, lewat Roh Kudus di dalam setiap ibadah yang kami jalani. Kami dipersiapkan Tuhan sebagai orang-orang yang menjadi milik kesayangan-Mu sendiri. Dan kami tidak dimasukkan lagi ke dalam hitungan-hitungan dosa kami yang lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah semuanya ini Tuhan akan membawa kami untuk menetapkan hati kami supaya tidak lagi gelisah, tidak lagi bimbang, tidak lagi ragu, tetapi kami memperoleh kekuatan yang baru dari janji Allah dan kami akan berada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Engkau berkati hamba-Mu ini dengan seluruh keluarganya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin. Ada pengumuman? Baik, saya akan bacakan warta gereja dalam 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya kami tidak bosan-bosan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah setia beribadah dan melayani bersama-sama dengan kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Suyung yang sudah melayani bersama-sama dengan kami, yang sudah men-sharingkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jadwal ibadah kita ada sedikit perubahan, yang dimana nanti sore ada ibadah sekolah minggu yang akan dimulai jam 3:30 sore. Oleh karena ada kegiatan di sekolah minggu. Dan kami juga menghimbau untuk anak-anak kaum muda untuk bisa meramaikan dan mengikuti kegiatan tersebut. Untuk hari Senin ada ibadah doa pagi yang diadakan jam 5:30 pagi di gereja kita tercinta. Dan untuk pendalaman Alkitab akan dimundurkan pada hari Jumat jam 5 sore, Bapak Ibu. Oleh karena hari Rabu, mulai dari Selasa, Rabu, Kamis ada kegiatan karnaval, Bapak Ibu ya. Nah, untuk kaum muda akan diadakan hari Sabtu jam 5:30 sore. Untuk hari Minggunya tetap ada ibadah raya jam 8 pagi dan dilanjutkan ibadah sekolah minggu jam 4 sore. Dan juga ada permohonan doa bagi saudara seiman kita yang sedang bersuka cita, yaitu Ibu Lili yang berulang tahun. Dan setelah ibadah ini ada latihan paduan suara. Sekian warta gereja. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya atas nama sidang jemaat menyampaikan terima kasih banyak kepada hamba Tuhan, Bapak Suyung bersama dengan keluarga yang menyempatkan diri datang ke tempat ini untuk melayani kita. Sedikit pemberitahuan, mungkin ada yang belum mengenal Bapak Suyung ini sebagai rektor dari STT di Surabaya. Beliau sebetulnya
tidak asing dengan Lumajang karena beliau ini juga datang dari gereja ini pada masa kecilnya. Guru sekolah minggu yang paling berbahagia, yang paling bangga itu Bu, siapa itu? Lianju. Iya, Bu Lianju. Kalau beliau ini melihat Pak Soyung selalu ngomong sama saya, aku guru sekolah minggu nih. Bangga ya Bu ya? Bangga. Itu seorang guru itu tidak pernah hilang. Guru ya tetap guru. Jadi Pak Soyung kalau ketemu Bu Lianju, Bu guru. Ya. Sekalipun dia sudah jadi rektor, tapi tetap punya guru sekolah minggu. Jadi ini merupakan suatu yang sangat memberi contoh dan motivasi kepada para muda di sini. Orang Lumajang ini jangan karam di Lumajang, tetapi boleh meniti karier di dalam membesarkan kerajaan surga di bumi ini. Sebagaimana pernah atau sudah dicontohkan oleh seorang bapak yang tadi melayani kita. Jangan saudaraku, waktu itu dari Tuhan dan jangan disia-siakan. Oke, dan lain-lain tadi perubahan mengenai jadwal ibadah, kita mengikuti, kita adaptasikan dengan keadaan sekeliling kita pada hari-hari ini. Banyak karnaval, jangan sampai kita terganggu. Kita berdoa juga untuk Ibu Lili yang sedang berulang tahun, biar kiranya Tuhan menambah-nambahkan berkat, tetapi berkat utama tadi sudah diingatkan oleh Tuhan, yaitu cari terlebih dahulu pribadi Bapa kita, Allah kita, Dia sumber segala berkat. Ya, baik, kita akan bangkit berdiri saudaraku, dan kita akan selesaikan dalam berkat Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan istimewa kepada kami untuk kami manfaatkan beribadah di tempat ini. Tuhan, sungguh Engkau hadir di tempat ini, Roh-Mu bekerja di tempat ini, dan Engkau pun juga berbicara secara khusus kepada kami. Tuhan, juga kepada sidang jemaat. Oleh sebab itu kami berterima kasih kepada Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, tetapi kami sudah mendoakan beberapa nama yang kami sebutkan. Biar kiranya Tuhan, Engkau pun juga memberkati mereka dengan kehadiran diri-Mu di dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Saatnya kami mohon berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, kasih setia, damai sejahtera, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal, yang diturunkan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, akan menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini di dalam penyertaannya. Disertakan juga dengan segala berkat-berkat jasmania untuk kita hidup layak di bumi ini, dan juga dipersiapkan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memohonkan semuanya ini. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.